Bapak udah selesai tadi? Jadi belum semua Mas? Informasiin ini kesimpulan untuk hari ini acaranya tentang apa dan tadi yang dipaparkan tentang apa? Ya, ini terima kasih ya, ini sebuah upaya yang luar biasa dari Forbrimob ya, bahwa ini adalah kesadaran yang besar dari Forbrimob untuk ikut serta berpartisipasi bersama seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan COVID-19. Kita tahu bahwa potensi yang dimiliki oleh Forbrimob ini besar, sumber dayanya berkualitas dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa permasalahan pertama yang harus kita intervensi di dalam kasus ini adalah memberdayakan masyarakat. Membuat masyarakat patuh, disiplin, dan sadar sepenuhnya bahwa protokol kesehatan jadi kunci. Nah, para anggota Brimob di seluruh Indonesia ini bisa kita jadikan agent of change untuk bisa mengajak masyarakat berperilaku dengan pola hidup bersih sehat. Ini kekuatan besar. Oleh karena itu saya berterima kasih atas undangan dari Forbrimob, karena potensi yang besar ini bisa kita maksimalkan. Karena seperti Bapak paparkan ini sebenarnya kalau tadi Bapak sebutkan ini bahkan orang tua saja ini masih kurang Pak kesadarannya untuk memakai masker. Mungkin dari Bapak tanggapannya seperti apa? Ataukah ada langkah lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan Perubahan perilaku itu tidak mudah ya. Pertama harus ada contoh. Karena kita tahu masyarakat kita ini polanya panutan, kan selalu punya panutan. Harus ada contoh. Yang kedua harus ada konsistensi untuk melakukan itu. Di dalam konteks penyakit tidak perlu diberikan contoh ini lo sakit, apalagi ini lo meninggal, enggak. Tetapi membangkitkan kesadaran itu menjadi penting. Bisa kita lakukan karena negara lain di seluruh dunia juga bisa melakukan itu. Kita tidak lebih buruk dari negara lain kok. Kita pasti yakin bisa melakukan ini. Inilah yang perlu kemudian dilakukan percepatan, dan teman-teman di Brimob, saya kira teman-teman di kepolisian pasti memiliki hubungan yang baik juga dengan para tokoh masyarakat yang lain, tokoh agama, tokoh adat, budayawan, yang kemudian juga bisa menjadi tokoh panutan masyarakat sekitar. Saya pikir bukan hanya bicara dengan masyarakat, bicara dengan tokoh agama, tokoh adat yang ada di sekitarnya untuk meyakinkan sehingga bersama-sama bisa mengedukasi masyarakat. Ini kunci sebenarnya. Pak, yang terakhir ini tadi juga dipaparkan kalau ada rumah sakit yang dibantu untuk salah satu sebagai tanggung jawab dari TNI dan Polri begitu Pak. Itu bagaimana Pak konfirmasinya? Ya, di dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas ke depan, saya yakin tugas ke depan yang akan dihadapi teman-teman Brimob nggak makin mudah, makin sulit, makin complicated. Bukan hanya masalah ketertiban masyarakat dalam konteks ancaman yang mengganggu secara fisik nyata. Ini sekarang ini penyakit ini juga ancaman. Dan tidak hanya COVID. Kita masih punya banyak sekali permasalahan penyakit, ada demam berdarah, ada malaria dan sebagainya. Ini harus menjadi lini terdepan di dalam kaitan mengatasi kesulitan manakala kemampuan kapasitas daerah nggak bisa. Atau menjadi kekuatan supporting yang besar untuk pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan ini. Kita tahu kalau ada bencana alam, pasti kita yang akan bergerak duluan. Ternyata teman-teman dari TNI, Polri itu akan bergerak duluan. Kenapa? Memiliki mobilitas yang besar dan tidak terikat dengan kewilayahan. Mungkin akan sulit kalau kita mengerahkan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Depok untuk tiba-tiba berangkat merespon bencana di Kalimantan atau di Sumatera. Karena di sini layanan terhenti. Tapi kapasitas yang memiliki mobilitas tinggi seperti kesehatan yang ada di Brimob, ini menjadi kekuatan besar. Ini harus disiapkan. Jadi apa yang kita sampaikan tadi adalah bagaimana menyiapkan Brimob memiliki satuan kesehatan lapangan setingkat batalion kesehatan pada core Brimobnya, tetapi juga lebih kecil, mungkin ada kompi kesehatan, mungkin ada peleton kesehatan pada tingkat resimen, pada tingkat dan sebagainya. Pak, ini menjadi penting. Terakhir Pak, ini baru-baru ini kan lagi viral juga nih Pak di Wisma Atlet, katanya pelayanannya kurang karena masih banyak antrian seperti itu Pak. Tanggapannya Bapak Pak untuk pelayanan di Wisma Atlet sendiri? Kalau melihat Wisma Atlet harus dilihat dua konteksnya. Satu, rumah sakit. Satu, fasilitas isolasi. Ini beda. Kalau yang tower yang baru kita buka kemarin fasilitas isolasi. Ini akan memiliki standar layanan yang sama dengan fasilitas isolasi yang ada di hotel dan sebagainya. Nah, kemarin terjadi antrian karena kemudian terjadi penataan. Kita hanya menghendaki yang di rumah sakit adalah orang yang sakit.
rumah sakit tempatnya orang sakit dengan gejala. Kalau terkonfirmasi positif tidak ada gejala ya berarti kan tidak sakit. Nah ini harus dipindahkan. Proses pemindahan itulah yang membutuhkan waktu. Kemarin yang cukup panjang adalah pemindahan dari rumah sakit yang ada di Jakarta yang tidak sakit dalam tanda petik, hanya labnya positif, untuk semuanya dipindahkan ke tempat karantina di Wisma Atlet. Ya karena mereka orang yang terkonfirmasi positif nggak mungkin dong suruh naik ojek, ya terpaksa kita antar. Sehingga kelihatannya jadi ngantri seperti itu. Sebenarnya ini orang baik-baik saja yang tinggal ngantri masuk kamar dan Tapi sebagainya. kalau untuk pelayanan administrasi sudah baik ya Pak ya? Sudah nggak ada masalah. Kalau untuk orang sakit kita nggak main-main. Kalau orang sakit responnya harus cepat. Harus ada unit yang menerima secara cepat untuk orang sakit. Tapi kalau untuk orang yang tanpa gejala kan kayak check-in hotel lah. Kalau resepsionisnya ngantri, yang ngantri lah gitu ya. Hanya karena mereka tidak naik ojek, harus diantar pakai ambulan, ya kelihatannya heboh. Semalam aja setelah itu nggak ada apa-apa. Ya, oke. Terima kasih Pak. Baik, makasih.